Halo guys, apa kabar? Gue harap lu lagi dalam kondisi yang baik. Kali ini, gue pengen ngajak lu buat mikir soal sesuatu yang mungkin sering bikin kita kecapean mental. Peduli. Iya, peduli. Terhadap opini orang, terhadap ekspektasi sosial, terhadap kesalahan kecil, terhadap hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting banget. Pernah nggak sih lu ngerasa kayak terlalu lelah buat peduli? Nah, gue baru aja baca satu buku yang jujur secara radikal ngubah cara gue memandang hidup ini. Judulnya The Subtle Art of Not Giving a Fuck, karya Mark Manson. Dan ini bukan cuma buku self-help biasa, ini kayak tamparan halus, atau mungkin gebukan yang bikin gue ngeh, wah selama ini gue salah fokus. Jadi, apa yang terjadi kalau kita berhenti peduli pada segalanya? Apakah kita jadi orang yang dingin, egois, dan apatis? Atau justru kita jadi lebih bebas, fokus, dan bahagia? Yuk kita telusurin bareng-bareng. Pertama-tama, kita harus klarifikasi dulu. Berhenti peduli di sini bukan berarti jadi masa bodoh dan acuh tak acuh, bukan. Mark Manson ngejelasin ini dengan keren. Intinya adalah memilih dengan bijak hal-hal apa yang layak kita pedulikan. Karena kapasitas kita untuk peduli itu terbatas, kayak baterai HP. Kalau kita pakai buat peduli sama semua notifikasi, dari komentar netizen, gosip tetangga, rasa khawatir mau bikin salah, sampai tekanan harus selalu tampak sukses, ya baterai kita cepat habis. Ujung-ujungnya burnout. Gue langsung relate banget. Dulu, gue tipe orang yang pengen menyenangkan semua orang. Takut dikritik, takut dianggap nggak kompeten, takut ketinggalan tren, pokoknya peduli banget sama hal-hal di luar kendali gue. Hasilnya, stres, tidur nggak nyenyak, dan produktivitas malah jeblok. Nah, buku ini kasih perspektif segar. Manson bilang, masalah adalah bagian tetap dari hidup yang bahagia. Kita nggak bisa hidup tanpa masalah. Yang bisa kita ubah adalah jenis masalah apa yang kita pilih untuk kita hadapi. Misal, lu lebih milih punya masalah capek karena ngejar passion, atau bosen karena kerjaannya aman tapi nggak ngembangin. Lu mau punya masalah ribet ngatur waktu karena punya banyak proyek, atau galau karena nggak ada tujuan. Ketika gue baca itu, mind blown. Selama ini gue fokusnya ke menghindari masalah, padahal mustahil. Alih-alih, kita harus memilih masalah yang sesuai dengan nilai kita. Nah, ini yang menarik. Buku ini nggak cuma teori doang. Manson banyak nyodorin riset dan filosofi yang dicampur dengan gaya cerita yang nyantai dan blak-blakan. Misal, dia ngomongin soal paradoks kebahagiaan. Menurut berbagai penelitian psikologi, termasuk yang dirujuk dari psikolog seperti Carl Jung, kebahagiaan itu muncul justru ketika kita berhenti mati-matian untuk menjadi bahagia. Kebahagiaan adalah efek samping dari hidup yang bermakna. Dan hidup yang bermakna itu penuh dengan tantangan dan komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Contoh lain, Manson ngutip konsep death awareness atau kesadaran akan kematian. Ini punya akar dalam filosofi stoikisme zaman Yunani Romawi kuno kayak Marcus Aurelius. Intinya, dengan menerima bahwa kita akan mati, kita jadi bisa memilah hal apa yang benar-benar penting buat kita peduliin, apa yang akan penting 5 tahun lagi, atau pas kita diranjang kematian. Kebanyakan, hal yang kita khawatirin sehari-hari kayak malu karena salah ngomong di meeting, atau malu karena pakaian kita nggak branded, akan nggak ada artinya sama sekali. Gue coba terapin. Setiap gue mulai cemas atau terlalu peduli sama omongan orang, gue tanya diri gue, apakah ini akan penting 5 tahun lagi? Apakah ini sesuai dengan nilai inti gue? 90% jawabannya, enggak. Dan itu sangat melegakan. Terus, buku ini juga nyelamatin gue dari jebakan positive thinking yang toksik. Masyarakat kita sering memaksa kita untuk selalu positif, senyum, dan bersemangat. Padahal menurut Manson, itu nggak sehat. Selalu positif adalah cara menghindari kenyataan. Kadang kita perlu mengakui bahwa sesuatu itu suck, bahwa kita nggak berdaya dalam beberapa hal, dan itu nggak apa-apa. Menerima keadaan yang buruk adalah langkah pertama untuk bisa berubah. Dia kasih contoh dari psikologi, kayak riset tentang penerimaan diri. Studi yang diterbitin di Journal of Personality and Social Psychology, seperti yang dirangkum dalam buku, menunjukkan bahwa berusaha menekan pikiran negatif malah bikin pikiran itu makin kuat. Sebaliknya, dengan menerima dan mengakui emosi negatif, kita justru mengurangi kekuatannya. Jadi, inti dari tidak peduli versi Mark Manson adalah peduli yang selektif. Kita punya jumlah facts atau perhatian atau kepedulian yang terbatas untuk diberikan. Berikan hanya pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Tindakan kita, nilai kita, reaksi kita, bukan tindakan orang lain atau situasi di luar.
sesuai dengan nilai inti kita. Apa yang benar-benar penting buat lo? Keluarga, kreativitas, kebebasan, jujur pada diri sendiri. Mencerminkan tanggung jawab kita, Manson bedain banget nih antara fault atau kesalahan dan responsibility atau tanggung jawab. Meski sesuatu bukan salah kita, kita tetap punya tanggung jawab untuk meresponsnya. Setelah gue baca dan coba praktekin selama beberapa bulan, perubahan yang gue asain nyata banget. Lebih tenang, gue nggak lagi bereaksi berlebihan sama hal-hal kecil. Media sosial, gue scroll tanpa perlu ikut debat kusir yang nggak jelas ujungnya. Lebih fokus, karena energi peduli gue dialihkan cuma ke 2 atau 3 hal yang benar-benar penting, buat gue keluarga, karya tulis dan kesehatan, produktivitas gue naik drastis. Lebih berani, takut gagal, masih ada, tapi sekarang gue ngelihat kegagalan sebagai masalah yang layak gue hadapi di jalan ngejar tujuan, bukan sebagai tanda bahwa gue nggak capable. Gue lebih berani ambil resiko yang calculated. Hubungan lebih baik, karena gue berhenti berharap orang lain berperilaku sesuai keinginan gue, hal yang nggak bisa gue kendalikan, gue jadi lebih menerima, konflik berkurang. Ini bukan proses instan ya, kadang gue masih kepancing juga, tapi bukunya kasih kompas buat balik ke jalur. Jadi, apa kesimpulannya guys? Kalau kamu berhenti peduli pada segalanya, kamu bukan jadi zombie tanpa empati. Justru sebaliknya, kamu akan mulai benar-benar hidup. Kamu akan mendapatkan ruang mental yang luas untuk hal-hal yang memang layak kamu perjuangkan. Kamu akan berhenti menjadi boneka dari opini dan ekspektasi orang lain. Kamu akan punya kejelasan tentang siapa dirimu dan apa yang kamu mau. Buku The Subtle Art of Not Giving a Fuck ini, buat gue adalah panduan untuk berani menjadi tidak populer, untuk berani memilih penderitaan yang sesuai dengan nilai kita, dan akhirnya menemukan kebebasan dan makna yang sejati. Hidup ini singkat, kapasitas kepedulian kita terbatas. Jangan sia-siakan dengan membagikannya pada hal-hal yang sepele, yang nggak bisa kita kendalikan dan yang nggak sejalan dengan jiwa kita. Pilih masalahmu dengan bijak, pilih apa yang layak kamu pedulikan, dan bebaskan dirimu. Psikologi Penerimaan. Buku ini banyak merujuk pada prinsip psikologi penerimaan dan komitmen, ACT, dan berbagai studi tentang penekanan pikiran. Filosofi Stoikisme, pemikiran dari Marcus Aurelius dan Seneca tentang fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Psikologi Positif dan Kebahagiaan. Manson mengkritik sekaligus menyelaraskan beberapa temuan dalam psikologi positif, merujuk pada karya peneliti seperti Roy Baumeister tentang makna hidup. Budaya Modern. Buku ini adalah respons terhadap budaya modern yang obsesif pada kesuksesan semu, entitlement, dan pencarian kebahagiaan yang instan. Oke guys, semoga sharing gue ini bermanfaat. Coba deh renungkan, kira-kira hal apa sekarang yang terlalu banyak nyita energi peduli lu, padahal nggak sebanding dengan nilainya. Sampai jumpa di audio berikutnya. Peace out.